Halo semuanya, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak akan menjelaskan materi tentang sistem plumbing air bersih dan air kotor. Materi ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah utilitas dengan dosen pengampu yakni Bapak Ari Fitrianto. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Apriani Ambarita dengan NIM 4202327082 dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Semua, perkenalkan nama saya Ayu Cantika dengan NIM 4202327031 dari kelas 3B Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ria Melati dari kelas 3B Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung dengan NIM 4202327005. Halo semua, perkenalkan nama saya Dela Kusumawati dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung dengan NIM 4202327049. Sebenarnya, apa sih sistem plumbing itu? Sistem plumbing ialah sistem rangkaian pipa air yang menyediakan air bersih dan membuang air kotor ke tempat yang telah ditentukan pada sebuah bangunan tinggal. Sistem plumbing air bersih dan air kotor sebuah gambaran umum. Sistem plumbing merupakan jaringan pipa dan peralatan yang kompleks yang mengantarkan air bersih ke rumah dan membuang air kotor dari rumah. Ada beberapa sumber air bersih, di antaranya sumber air bersih dari mata air hingga keran. 1. Mata air. Mata air alami atau sumur artesis sebagai sumber air bersih. 2. Pengolahan air. Proses pengolahan air untuk menghilangkan kotoran dan bakteri. 3. Distribusi air. Pipa utama membawa air bersih ke rumah-rumah. 4. Keran. Air bersih siap digunakan untuk keperluan rumah tangga. Untuk mendistribusikan air bersih, biasanya menggunakan pipa yang terbuat dari bahan 1. Pipa. Pipa berbahan PVC, tembaga, atau besi. Digunakan untuk mengalirkan air bersih. Sistem pemipaan perlu didesain untuk meminimalkan kebocoran. 2. Pompa. Pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan air. Pemilihan pompa yang tepat sangat penting untuk efisiensi sistem. Reservoir. Reservoir air berfungsi untuk menyimpan air bersih. Lokasi dan kapasitas reservoir harus memadai untuk kebutuhan rumah. Agar sistem air bersih tetap berjalan dengan baik, maka perlu dilakukannya perawatan dan pemeliharaan, yakni dengan melakukan pemeriksaan rutin, pembersihan, dan perbaikan jika terjadinya kebocoran. Sistem perawatan dan pemeliharaan air bersih. 1. Pemeriksaan rutin. Inspeksi rutin pipa dan peralatan untuk mendeteksi kebocoran. 2. Pembersihan. Membersihkan kerak dan kotoran dari pipa dan peralatan secara berkala. 3. Perbaikan. Perbaikan segera jika ada kerusakan atau kebocoran pada sistem. Selanjutnya, ada sistem pembuangan air kotor yang terdiri dari pipa pembuangan, septic tank, dan drain field. Pipa pembuangan membawa air kotor dari wastafel, toilet, dan saluran pembuangan lainnya menuju ke septic tank. Septic tank berfungsi untuk mengolah air kotor dan memisahkan padat dan cair. Kemudian drain field. Drain field menyerap air buangan yang telah diolah dari septic tank. Ada 3 tahapan pengolahan air limbah, yaitu meliputi pengolahan primer. Pengolahan primer pemisahan kotoran padat dan benda-benda besar dari air limbah. Kemudian, pengolahan sekunder, penguraian materi organik dalam air limbah melalui proses biologis. Terakhir, pengolahan tersier, pengolahan tambahan untuk menghilangkan kontaminan spesifik seperti nutrisi dan logam berat. Jika sistem plumbing tidak dirancang dengan baik, maka akan menimbulkan dampak seperti pencemaran air. Pencemaran air yaitu kebocoran dan pembuangan air limbah yang tidak terolah mencemari air tanah dan sumber air lainnya. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah limbah cair adalah padat yang tidak dapat diolah dengan benar dan
dapat mencemari tanah dan menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Kemudian penyakit. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit bahaya bagi manusia. Jika dapat disimpulkan bahwa perencanaan sistem plumbing air bersih dan air kotor harus dirancang dengan baik, agar tidak menimbulkan dampak yang dapat membuat penghuni pada bangunan tersebut tinggal dengan nyaman. Kesimpulan dan rekomendasinya. Pemeliharaan rutin, meminimalkan kebocoran dan kerusakan pada sistem. Teknologi ramah lingkungan, menggunakan teknologi pengolahan air limbah yang efisien dan ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem plumbing yang baik untuk kesehatan dan lingkungan. Jadi di sini untuk sistem air bersihnya ada pipa biru ini namanya water level control yang berfungsi untuk mengatur ketinggian level air di dalam penampungan air. Dan ini pipanya tersambung ke bagian sini. Nah, ini pipanya tembus ke dalam penampungan air yang berada di sebelahnya. Nah, ini dia pipanya. Nah, dan ini adalah mesin untuk memompa air bersih tersebut yang berasal dari PDAM untuk dialirkan ke bangunan yang ada di sebelahnya. Nah, ini pipa air bersih yang berasal dari mesin pompa tadi dialirkan masuk menuju ke dalam bangunan. Dan ini ada pintu panel untuk mengakses pipa-pipa dari sistem plumbingnya. Nah, ini pipa yang dari luar tadi. Untuk pipa air bersihnya ada 2, di bawah juga ada. Nah, ini dia pipanya. Jadi nanti pipa ini akan dialirkan ke lantai atas untuk naik ke atas sini, dialirkan ke atas. Dan ini ada pipa besar ini, dia adalah pipa untuk membuang kotoran dari lantai atas ke septic tank. Jadi di sini di setiap masing-masing kamar ada pintu panel untuk mengakses pipa-pipanya yang berfungsi agar memudahkan teknisi dalam mengelola pemeliharaan ataupun perbaikan saluran pipa pada setiap kamar. Nah, ini dapat dilihat pada masing-masing kamar ada pintu panelnya. Nah, di sini ada wastafel untuk mencuci piring. Ini pipanya tersambung ke dalam saluran pipa air yang berada pada pintu panel tadi. Nah, untuk air bersihnya dia langsung masuk dari pipa ini, air kotornya tadi yang di bawah wastafel langsung dibuang ke pipa yang besar. Nah, ini untuk bagian WC-nya. Di sini ada floor drain-nya. Dia akan dibuang ke saluran ini mengarah ke drainase. Nah, di sini untuk pipa air kotornya untuk toilet tadi, water closetnya tadi dialirkan ke arah septic tank ini. Bisa dilihat di sini ada septic tank beton dan di sebelah sana juga ada septic tank lagi. Nah, ini untuk jenis septic tank yang dipakai ialah jenis septic tank beton. Dia untuk pipanya itu ditanam di dalam tanah, jadi kita tidak bisa lihatnya. Untuk air seperti air mandi yang dari floor drain tadi dibuang ke dalam selokan yang ada di sini. Oke, di sini ada pipa besar yang berwarna hijau ini. Ini berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke dalam selokan. Nah, itu dia pipanya.
Sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang sistem plumbing air bersih dan air kotor di Rusunawa, Untar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.